Halo dulur, selamat datang di Madu United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan mencoba membahas masa depan Manchester United musim depan. Apakah masih ada secercah harapan atau kita akan mengulangi kesalahan yang sama di musim ini dengan mendapatkan hasil yang selalu memburuk? Oke lah, kemarin kita sudah dikecewakan dengan hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Tapi mau bagaimanapun kita tidak mungkin terus berlarut dalam kesedihan. Oke? Meskipun kita semua marah, kecewa, capek, bahkan mungkin ada yang mulai berhenti melihat Manchester United, yaitu pilihan teman-teman. Tapi kalau aku pribadi sebagai seorang fans yang tetap setia menemani baik di atas maupun di bawah, ya mungkin memang sekarang adalah masa-masa terburuk Manchester United, tapi aku akan tetap mendukung klub yang selalu menjadi idola pribadiku. Hasil dari kekalahan kemarin tentu akan berimbas di musim panas mendatang. Apapun yang terjadi, ini semua akan saling berkaitan. Yang pertama terkait Ruben Amorim, mungkin beberapa sudah mulai tidak percaya dengan kualitas yang dimiliki oleh Ruben Amorim. Bagaimana tidak, semenjak kedatangan Ruben Amorim, Manchester United sangat terseok-seok sampai akhir musim. Ya meskipun di kompetisi Eropa dengan status unbeaten-nya pada akhirnya tetap tidak bisa menjamin Manchester United untuk meraih trofi Europa League. Mulai mencuat narasi-narasi Amorim out. Ya, apakah Amorim pantas dipertahankan atau apakah Amorim ini memang tidak layak berada di Manchester United? Menurut opini pribadiku ya teman-teman. Kalau kita berkaca dari pelatih sebelumnya, ya Erik ten Hag, ini kan sangat berbeda jauh treatment yang diberikan antara Erik ten Hag dengan Ruben Amorim. Dari awal Ruben Amorim sudah mengatakan bahwasanya Manchester United akan mengalami badai. Dan terbukti sampai akhir musim Manchester United tidak pernah mendapatkan hasil positif yang konsisten ketika menjalani pertandingan. Terus yang kedua, Ruben Amorim tetap percaya dengan ide yang dibawa. Maka dari itu Ruben Amorim tidak pernah merubah skemanya. Entah pemainnya bisa mengikuti atau enggak, Ruben Amorim tetap pada prinsip skema yang diusung 3-4-3. Dengan adanya kepercayaan diri itu, akhirnya para pemain selalu kesulitan untuk mengikuti skema yang ingin diterapkan oleh Ruben Amorim. Bahkan sekarang sudah mulai muncul narasi bahwa sebagian pemain merasa khawatir kalau di musim berikutnya Amorim tetap percaya diri dengan ide 3-4-3-nya. Nah, narasi-narasi yang memberikan opini bahwa pelatih selalu bersinggungan dengan pemain itu selalu terjadi di Manchester United. Dan ya media-media bangsat ini memang selalu seperti itu narasinya. Maksudku sampai kapan kita selalu berkutat dengan gesekan antara pemain dengan pelatih? Nggak akan ada habisnya. Pelatih-pelatih sebelumnya pun sudah menjadi korban narasi seperti itu. Dan kalau kita bicara soal Amorim, menurutku ada hal yang membuatku tetap respect terhadap pelatih ini. Karena setelah kekalahan melawan Spurs kemarin, dia bahkan sudah memberikan statement kalau misalkan para petinggi dan penggemar sudah merasa tidak cocok dengan saya bisa meninggalkan Manchester United kapanpun tanpa membicarakan biaya kompensasi. Tapi di luar hal itu semua, saya tidak akan menyerah kepada Manchester United. Saya akan tetap ingin membawa klub ini berada di jalur seharusnya. Itu menurutku sebuah statement yang sangat gentle sekali ya, yang sangat berani, yang mengindikasikan bahwa pelatih seperti ini yang dibutuhkan oleh Manchester United, yang memiliki mental baja, yang memiliki mental tidak gampang menyerah, tidak gampang putus asa, dan tetap berpegang teguh pada keyakinan awal. Dan itu dimiliki oleh Ruben Amorim. Maka dari itu, aku pribadi masih percaya Amorim layak diberikan kesempatan untuk bertahan di Manchester United.
Karena kalau kita bandingkan dengan Erik ten Hag, ya Erik ten Hag itu secara treatment selalu selalu bias menurutku. Ya kita sudah melakukan yang terbaik, para pimpinan mempercayakan kalau kita masih bisa berjuang, kita sudah meraih hasil positif. Selalu treatment positif itu sifatnya bias menurutku. Tapi apa? Pada akhirnya ya Erik ten Hag dipecat. Karena di musim ini ya ketika Erik ten Hag masih menjadi pelatih, itu semakin memburuk keadaan di Manchester United. Hanya karena di final Piala FA meraih trofi, akhirnya Erik ten Hag diperpanjang. Tapi pada akhirnya ya tidak berjalan sesuai rencana dan justru semakin memburuk yang membuat pihak manajemen ini mengambil resiko besar dengan memecat Erik ten Hag dan mendatangkan Ruben Amorim ketika musim sudah berjalan. Perbedaannya dengan Ruben Amorim sekarang, ya di final ketika kita memiliki ekspektasi bisa meraih trofi dan di musim berikutnya bisa berjalan lebih baik, tentu justru berjalan sebaliknya. Di sini kita bisa melihat perbedaannya ya. Erik ten Hag memenangkan trofi tapi musim berikutnya semakin menurun. Ruben Amorim gagal memenangkan trofi Europa League tapi di musim depan akan tetap dipertahankan dan dengan harapan kekalahan ini menjadi puncak badai yang dialami oleh Manchester United. Aku masih berpegang teguh dengan keyakinan seperti itu. Oke lah, kita kalah di final. Kita tidak mungkin berlarut-larut dengan kekalahan ini. Dengan musim yang dijalani sangat buruk, tidak ada apapun yang bisa kita banggakan. Aku berharap ini puncak badai yang dialami oleh Manchester United. Dan di musim berikutnya kita bisa tampil lebih baik lagi di kompetisi Premier League. Oke lah, kita lepaskan semua kompetisi Eropa. Kita fokus di lingkungan kita saja. Di Premier League, ya FA Cup, Carabao Cup, ya fokus di lingkungan kita saja. Kita tidak perlu berbicara dengan kompetisi Eropa dan lain sebagainya. Persetan. Dengan kualitas yang ada, kita tidak mungkin bisa bersaing di kompetisi Eropa. Yakin, sebagus-bagusnya Manchester United, ya kalau kalah di final itu percuma. Mending kalah di awal-awal. Kita tidak perlu bersusah payah, berjuang, merayakan sampai menghadirkan tifo-tifo yang bagus menurutku. Tapi ujung-ujungnya kalah, percuma, mengecewakan. Kita fokus di liga saja, ya kompetisi-kompetisi domestik. Tapi ada progres yang nyata. Nah, bagaimana agar Manchester United bisa menunjukkan progres yang nyata? Ya, yang pertama, Ruben Amorim harus tetap dipertahankan. Terus yang kedua, masa depan dari pemain yang ada sekarang. Nah, di sini kita akan membicarakan masa depan para pemain yang ada sampai sekarang. Berdasarkan hasil kekalahan kemarin, ya aku melihat memang akan ada beberapa pemain yang harusnya hengkang dari Manchester United. Terlepas pemain-pemain yang dipinjamkan. Kalau pemain yang dipinjamkan seperti Sancho, Anthony, Rashford, itu memang sudah harusnya dilepas, sudah harusnya dijual. Dengan adanya peminjaman pemain, itu langkah awal untuk menjual pemain. Ya. Jadi kita lebih fokus kepada pemain yang kemarin mengikuti laga final Manchester United. Karena setelah kekalahan itu mulai ada statement-statement yang menurutku mulai tidak memihak kepada Amorim. Yang pertama Alejandro Garnacho, ya dia mempertanyakan mengapa dia hanya diberi menit bermain sebanyak 20 menit. Ketika di laga-laga sebelumnya dia bisa memberikan kontribusi lebih. Tetapi mengapa di laga final kemarin dia tidak mendapatkan kesempatan lebih banyak? Memang tidak bisa dipungkiri teman-temannya. Alejandro Garnacho secara performa masih naik turun, inkonsisten. Tapi ketika dia dibutuhkan, dia cukup bisa memberikan dampak yang nyata. Cukup bisa memberikan dampak instan. Tetapi ya, yang menjadi masalah adalah ketika dia tampil sebagai starter, egonya, maruknya itu tetap nggak bisa dihilangi. Masih ada perasaan untuk
menunjukkan bahwa aku lo bisa. Sedangkan sepak bola tidak bisa bermain seperti itu. Sepak bola tentang permainan tim. Tidak bisa hanya mengandalkan individu, mengandalkan ego, mengandalkan dirinya sendiri. Dan dengan statement itu sudah mengindikasikan bahwasanya dia secara perlahan tidak percaya dengan Amorim. Kalau situasinya terus berlanjut, ya menurutku Alejandro Garnacho seperti sedia kala yang sudah pernah aku bilang, layak untuk dijual. Dengan adanya ketertarikan dari Napoli dan juga Chelsea yang bersedia untuk menawarkan harga 60 juta pound sterling, menurutku layak dilepas Alejandro Garnacho. Memang pemain ini potensial. Tapi kita tidak bicara soal potensi, kita bicara soal mental, soal kerjasama tim, soal kepercayaan terhadap pelatih. Ini yang harusnya ditanamkan di Manchester United. Keinginan untuk selalu menang di setiap pertandingan, tidak mudah menyerah. Nah, tapi yang terjadi, Alejandro Garnacho masih belum memiliki kualitas seperti itu. Yang pertama, Garnacho menurutku layak dijual. Terus yang kedua, Bruno Fernandes. Ya, ini pro dan kontra ya teman-teman. Selalu ada orang-orang yang pro terhadap Bruno seperti aku, tapi selalu ada orang yang kontra terhadap Bruno seperti teman-teman yang mulai berpikir, ya Bruno tidak memberikan dampak apa-apa, tidak kelihatan progresnya, beberapa tahun di Manchester United tetap gitu-gitu aja. Tapi kemarin dia sudah memberikan statement. Kalau misalkan pihak manajemen menjual saya untuk kebutuhan finansial, saya siap pergi. Tapi kalau manajemen merasa masih membutuhkan jasa saya akan tetap bertahan di Manchester United dengan senang hati. Karena uang bukanlah tujuan saya. Yang saya inginkan adalah kompetisi terbaik dan meraih trofi. Untuk itulah saya tetap bertahan di Manchester United. Jujur aku pribadi sangat respect terhadap Bruno di luar statementnya kemarin, karena aku respect dari perjuangan dia sejak muda. Terus bagaimana konsistensi dia ketika berada di Manchester United dan bagaimana caranya dia menggendong tim ini. Di luar perannya di dalam lapangan, di luar lapangan dia selalu memberikan yang terbaik, selalu berkorban untuk laga-laga penting, untuk tiket yang harusnya gratis, tapi dia rela mengeluarkan uangnya untuk tetap memberikan penghargaan terhadap orang-orang di sekitarnya. Itu yang membuat aku selalu respect. Tapi dengan statement itu yang aku tangkap adalah Bruno tetap ingin bertahan. Apalagi Amorim juga membutuhkan seseorang seperti Bruno. Terlepas nanti pihak manajemen ingin menjual Bruno karena kebutuhan finansial, itu keputusan para petinggi Manchester United. Tapi kalau aku pribadi masih percaya Bruno ini layak dipertahankan. Oke lah, kemarin secara performa memang buruk ya. Itu tidak lepas dari tekanan yang dihadapi. Menurutku Bruno masih trauma dengan kekalahan saat melawan Villarreal di final kompetisi Europa League tahun 2020-2021 kalau nggak salah ya. Tapi kalau Bruno ini secara tim sudah mulai stabil, secara performa membaik, Bruno tugasnya nggak terlalu banyak dan dia bisa lebih fokus lagi. Apalagi kalau misalkan Bruno tidak dipercaya sebagai kapten. Menurutku seperti di era-era Covid luar biasa bagus Bruno ini. Benar-benar ngeri Bruno ini. Karena tandemnya ya ada Paul Pogba. Finishingnya di lini serang pun ada Cavani. Ini kan benar-benar bisa menjadi tumpuan gitu loh. Wah. Bisa diharapkan sebagai pemain yang menopang Manchester United. Tapi selama ini kan, terutama di musim ini, Bruno menjadi satu-satunya yang bisa tampil konsisten. Tentu hal itu memberatkan Bruno gitu loh, yang
mengganggu fokusnya, harus bantu lini serang, bantu lini pertahanan, menstabilkan lini tengah, ya tugasnya terlalu banyak. Akhirnya dia juga nggak perform gitu loh di final kemarin. Tapi kalau aku pribadi, Bruno masih tetap layak dipertahankan. Ya, lah anakku sarapan. Terus yang ketiga, ada pemain lain seperti Luke Shaw. Nah, kalau kita bicara soal Luke Shaw ini, di pertandingan kemarin memang ya dia kan left back ya posisi aslinya. Ketika diplot sebagai center back ya tentu keteteran. Kalau misalkan diplot sebagai wing back, aku masih oke lah dengan Luke Shaw ini. Tapi dengan dua kesalahan yang berujung pada gol bunuh diri, menurutku Luke Shaw sudah habis masanya. Dia tidak bisa tetap dipertahankan di Manchester United dan menjadi satu-satunya pemain yang paling lama berada di Manchester United sejak era Louis van Gaal. Dan pihak manajemen tentu harus menyadari hal ini. Ya, harus ada regenerasi dengan pemain-pemain yang sudah tidak cocok berada di Manchester United. Jadi Luke Shaw ini menurutku memang sudah harus dijual. Entah laku atau enggak, tapi pemain-pemain yang berasal dari era-era lama ini harus dilepas semua. Lalu yang terakhir ada pemain-pemain seperti Rasmus Højlund, Joshua Zirkzee, Mason Mount, apakah layak dipertahankan? Lalu ada Casemiro juga, ini masih 50-50. Tapi kalau lihat Rasmus Højlund ini kan sudah ada ketertarikan dari Juventus dan juga Napoli. Nah, ada peluang untuk dilepas. Kalaupun ada, bisa dilepas. Aku berharap Rasmus Højlund mending dijual. Lalu Joshua Zirkzee ini secara performa memang bukan pemain yang goal getter. Tapi untuk pemain substitusi masih layak dipertahankan Joshua Zirkzee. Dan terbukti di laga kemarin masih bisa memberikan dampak. Lalu Mason Mount, ya Mason Mount ini mengapa tampil sebagai starter? Karena di laga sebelumnya dia tampil bagus. Akhirnya Amorim memberikan kesempatan untuk tampil sebagai starter. Tapi di laga kemarin justru ya kesulitan. Karena apa? Karena ketika dia tampil bagus, justru ketika melawan tim-tim di luar tim IPL. Bahkan dia memberikan kontribusi 2 gol saat melawan Athletic Bilbao. Tapi ketika melawan tim IPL ya masih nggak kelihatan performanya. Menurutku masih ada peluang untuk mempertahankan Mason Mount sebagai kedalaman squad. Dan yang terakhir Casemiro. Casemiro ini ya secara performa memang masih bisa dibilang stabil akhir-akhir ini. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada proposal masuk yang secara harga bagus bakal dilepas oleh manajemen karena usianya pun yang sudah cukup tua, tidak bisa menjamin di musim depan dia tetap tampil stabil. Maka dari itu perlu ada penyegaran di lini tengah. Jadi dengan semua situasi seperti itu, poin pentingnya adalah Amorim masih layak dipertahankan, layak diberikan kesempatan 1 musim lagi, dan sekitar 6 pemain lah menurutku harusnya bisa dijual di bursa transfer musim panas mendatang. Baru ketika ada penjualan pemain dan mendatangkan pemain baru, kita akan membicarakan lebih lanjut masa depan Manchester United. Tapi selama belum ada penjualan pemain dan mendatangkan pemain yang sesuai kebutuhan Amorim, ya dengan skuad seperti ini kita tidak akan bisa bersaing. Manchester United tidak akan kemana-mana. Karena gimana teman-teman ya, kita berusaha berbenah ya dengan skuad yang ada. Tapi tim-tim lain kan juga bergerak, tim-tim lain kan juga berbenah gitu loh, juga berusaha memperbaiki kondisi skuadnya gitu loh. Sedangkan Manchester United ya masih seperti ini gitu loh. Situasinya justru masih belum membaik, masih struggle. Maka dari itu di musim depan kita tidak perlu berekspektasi terlalu tinggi. Kalaupun ada progres ya kita syukuri, kita tidak perlu berharap ya persetan lah dengan trofi ya taek. Kita fokus membenahi internal, kondisi skuadnya diperbaiki, menjual para pemain yang sudah usang, dan tetap percaya dengan Ruben Amorim.
Oke, mungkin itu dulu beberapa diskusi kita di video ini. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita akan diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.